Sebanyak 25 anggota Dewan Kota Gorontalo menghadiri sidang paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Gorontalo yang ke-291. Dengan kehadiran ke-25 anggota Dewan tersebut, rapat paripurna sudah dapat dibuka oleh Ketua DPRD Fedrianto Konio ST. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Gorontalo yang ke-291 tersebut bertujuan agar semua yang hadir dalam paripurna bisa dapat berkesempatan untuk mengenang dan menyatakan hormat kepada para pendahulu yang telah merintis, meletakkan dasar dan membangun Kota Gorontalo untuk dapat mencapai keadaan yang seperti masyarakat nikmati pada saat ini. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kota Gorontalo memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah mati-matian dalam pembangunan Kota Gorontalo. Perhelatan Hari Ulang Tahun Kota Gorontalo pada tahun ini bukanlah merupakan kegiatan seremonial saja, akan tetapi kegiatan seperti ini akan dijadikan tolak ukur seberapa besar kemajuan Kota Gorontalo dari tahun ke tahun, sebagaimana determinasi pemerintah kota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan pemerintah Kota Gorontalo dalam pembangunan tertentu tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD. Dalam hal ini wakil rakyat yang dipercayakan untuk mengawal segala aspirasi yang disampaikan melalui perwakilan rakyat yang duduk di DPRD. Kota Gorontalo melaksanakan rapat paripurna dalam rangka memperingati 291 tahun Kota Gorontalo di tahun 2019 ini. Nah, sudah tentu di momen-momen seperti sekarang ini haruslah kita jadikan sebagai refleksi kita sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini, apakah Kota Gorontalo ini sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan itu tentu merupakan domain dari wali kota ya, dan seluruh organisasi perangkat daerahnya serta kami selaku DPRD yang mempunyai tugas mengawasi, kemudian memperjuangkan anggaran agar apa-apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dan wali kota itu bisa terlaksana dan tentu rakyat yang akan menikmati hasil-hasil dari pembangunan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dalam konteks ini saya memberikan sebuah kritik bagi pemerintah Kota Gorontalo, utamanya terkait dengan sarana transportasi umum untuk masyarakat. Seperti kita ketahui bersama di Kota Gorontalo ini, masyarakat itu dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu hanya menggunakan satu angkutan tok, yaitu bentor. Nah, ini sudah tentu kita perlu tinjau kembali apakah format ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri dan kebutuhan masyarakat dengan bagaimana perencanaan Kota Gorontalo agar Kota Gorontalo ini benar-benar menjadi sebuah kota metropolitan. Kalau kita belajar kepada daerah-daerah yang sudah ada, yang sudah maju di Indonesia ini, apalagi di luar negeri, maka otomatis sebuah angkutan yang layak itu adalah angkutan massal yang bisa mengangkut masyarakat berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Jadi sudah tentu itu merupakan salah satu angkutan modern yang ada di kota-kota besar di dunia ini, dan Jakarta sudah memulainya. Nah, Kota Gorontalo dalam 30 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan atau 10, 20 atau 30 tahun ke depan, apakah sistem transportasi yang digunakan oleh masyarakat, apakah kita bertahan dengan sekarang ini hanya menggunakan bentor, atau kita akan berupaya agar ada sebuah angkutan yang akan kita rancang untuk ke depan di dalam rangka melayani masyarakat itu sendiri. Nah, ini tentu sebuah masukan atau kritisi kepada pemerintah. Yang berikut tentu dengan keadaan yang seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Gorontalo itu pasti suatu saat akan semraut, jalannya akan kredit, di mana tidak mempunyai sebuah transportasi umum untuk masyarakat itu sendiri. Ketua DPRD berharap agar ke depan pemerintah Kota Gorontalo lebih giat lagi dalam membangun Kota Gorontalo, terutama dalam bidang layanan pemerintah berbasis IT. Tim
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.